Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk datang kepada hadirat Tuhan yang begitu berbelas kasih. Hari ini kita menghiasi masa puasa dengan salah satu keindahannya adalah menjalankan pertobatan yang karena pandemi kita lakukan lewat ibadat tobat dan absolusi umum. Kita lakukan bersama-sama, tapi efeknya harus mempribadi. Kita harus melakukannya secara pribadi dalam arti kesadaran yang sadar dan bebas untuk pribadi kita berupaya hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Itu kita lakukan lewat tindakan pertobatan, tindakan memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Sehingga efeknya adalah kalau saya sebentar mengaku dosa bahwa saya membenci orang, maka keluar dari ruang gereja ini saya harus menghormati dan mencintai orang. Tidak ada gunanya kita mengungkapkan itu dengan sadaran bebas, tapi hati kita tidak memiliki ketulusan dan keikhlasan untuk melakukan tindakan konkret pertobatan. Maka kita belajar dari kitab suci tadi, di mana Yesus mengungkapkan kepada kita supaya pertama-tama di hadapan Tuhan kita tidak usah menghebat-hebatkan diri. Di hadapan Tuhan kita tidak usah sok suci, karena Tuhan paling tahu siapa diri kita. Di hadapan Tuhan kita senantiasa diharapkan selalu bercermin diri untuk melihat siapakah diri kita. Bercermin diri diungkapkan dalam tindakan simbolis dari Tuhan Yesus ketika banyak orang bertanya tentang penghukuman kepada seorang wanita. Dia hanya menunduk di tanah dan menulis. Tindakan menunduk di tanah dan menulis adalah sebuah refleksi yang paling jitu untuk kita menemukan siapa diri kita dan dosa-dosanya. Sehingga pertobatan tidak usah ribut dan sibuk mengurusi orang lain, tapi pertobatan berarti sibuk dan ribut mengurusi diri kita sendiri. Tunduk dan menulis di tanah adalah simbol refleksi pribadi yang dahsyat untuk kita lakukan sendiri. Sehingga ketika kita menemukan dosa dan kelemahan kita, kita sendirilah yang wajib bertobat. Bertobat berarti merubah sikap dan perilaku buruk dan bergeser melakukan sikap dan perilaku benar, perilaku adil, perilaku baik, perilaku jujur kepada Tuhan yang teraplikasi dalam relasi baik di tengah keluarga, wilayah rohani, paroki, bahkan umat Allah dimanapun kita berkehidupan. Sehingga pertobatan tidak usah tuntut dan tunggu orang lain, tapi pertobatan berarti sayalah yang harus memperbaiki diri. Sayalah yang harus bikin bagus untuk kita berdiri untuk bisa dinikmati dengan indah dalam relasi-relasi dalam kehidupan saya setiap hari. Yang kedua, kita memiliki seorang Allah yang ternyatakan dalam diri Yesus, yang berkata-kata secara pribadi kepada seorang wanita yang berdosa berat bahkan. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya apa? Kita memiliki Allah yang begitu berbelas kasih, sehingga kita tidak usah takut tentang dosa dan kelemahan, tetapi kita mendengarkan sapaan pembebasan dan pelepasan dari dosa dan harapan dari Tuhan untuk kita jangan berbuat dosa lagi. Sehingga makna ibadat tobat dan absolusi umum adalah kita menimba belas kasih dari Allah, dan timbahan belas kasih dari Allah kita ungkapkan juga
dalam praktek serius hidup kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita malas, berarti kita menjadi rajin. Kalau kita pendendam, kita menjadi orang yang ikhlas. Kalau kita orang yang cerewet, kita mulai orang yang suka untuk kontrol mulut. Kalau kita menjadi orang yang suka bikin bodok orang, kita menjadi orang yang makin jujur. Itulah ungkapan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sehingga kita bukan orang-orang yang memiliki janji palsu, tapi kita orang yang menjadi pribadi yang memiliki resolusi diri untuk selalu tidak pernah ingkar janji, selalu punya komitmen dan konsistensi, memiliki kebenaran, kebaikan, keadilan dan kejujuran dalam interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang kita jumpai. Itulah kata-kata indah, aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sehingga di hadapan Tuhan kita berupaya melayakkan diri di hadapannya karena tindakan belas kasih yang Dia berikan, dan kita juga wajib menyalurkan belas kasih yang sama kepada setiap sesama yang kita jumpai. Dan itu hendaknya kita mulai praktekkan di tengah keluarga, wilayah-wilayah rohani kita, pun paroki, bahkan masyarakat dimanapun kita berada. Mengapa? Karena Tuhan dengan kekuatan rahmat-Nya selalu menjaga, membimbing, bahkan memenangkan kita. Amin.